Hai guys, jumpa lagi di channel Rizka Al-Fajri. Hari ini kita akan membahas soal SKB Analis Perbendaharaan. Soal ini cocok juga untuk posisi analis perbendaharaan, analis keuangan negara, dan pengelola keuangan negara. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami ya. Jangan lupa juga like and share video kami. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa juga untuk terus ikuti update video-video lainnya di channel kami. Soal SKB Analis Perbendaharaan yang akan kita bahas hari ini merupakan salah satu dari request teman-teman yang ada di kolom komentar. Hari ini kita akan membahasnya. Seperti biasa, soalnya ada 15 soal yang akan kita bahas. Dan seperti biasa juga, saya akan membacakan soal-soal yang ada dan pilihan ganda yang ada. Selanjutnya saya akan memberikan jeda 3-5 detik sebelum teman-teman menjawab soal yang ada. Teman-teman bisa menjawab soalnya di dalam ketik atau tinggalkan jejak di kolom komentar. Selanjutnya, saya akan membacakan pembahasan dan jawaban dari soal yang telah kita berikan. Baiklah, langsung saja kita ke soal pertama. Soal nomor 1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD disebut A. Kekayaan negara, B. Pengelolaan kekayaan negara, C. Perbendaharaan negara, D. Pengelolaan aset negara, atau E. Pertanggungjawaban keuangan negara. Jawabannya adalah C. Perbendaharaan negara. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Soal 2. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara menganut beberapa asas, kecuali A. Asas spesialitas, B. Asas kesatuan, C. Asas universalitas, D. Asas keterbukaan, atau E. Asas tahunan. Maka jawabannya adalah D. Asas keterbukaan. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengatur kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Soal nomor 3. Undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara adalah A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, C. PP Nomor 12 Tahun 2019, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, atau E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004. Maka jawabannya yang benar adalah A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Soal nomor 4. Yang bertindak sebagai bendahara umum negara yang mengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan adalah A. Presiden, B. Dirjen Pajak, C. Bank Indonesia, D. Otoritas Jasa Keuangan, atau E. Menteri Keuangan. Jawabannya adalah E. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan bertindak sebagai bendahara umum negara yang mengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. Soal nomor 5. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh A. Daerah, B. Kementerian Keuangan, C. Pihak yang bersalah, D. LPSK, atau E. Otoritas Jasa Keuangan. Maka jawabannya adalah C. Pihak yang bersalah. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Soal nomor 6. Jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah disebut A. Hutang negara, B. Kerugian negara, C. Pendapatan negara, D. Piutang negara, atau E. Pajak negara. Jawabannya adalah
D. Piutang negara. Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Soal nomor 7. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang dan piutang, menggunakan barang milik daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan adalah wewenang dari A. Bendahara umum, B. Bendahara penerimaan, C. Bendahara pengeluaran, D. Pengguna anggaran, atau E. Pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Maka jawabannya adalah E. Pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Wewenang yang disebutkan pada soal di atas merupakan wewenang dari pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang. Untuk lebih lengkapnya, silakan baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya. Soal nomor 8. Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh A. Bendahara umum negara, B. Bendahara penerimaan, C. Bendahara pengeluaran, D. Pengguna anggaran, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah A. Bendahara umum negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 16, pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara. Soal nomor 9. Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah A. Transaksi terjadi pada pengguna anggaran, B. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, C. Pengajuan pembayaran beban pengeluaran oleh pengguna anggaran, D. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, atau E. B dan D benar. Jawabannya adalah E. B dan D benar. Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah 1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran. 3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Soal nomor 10. Pemerintah pusat memperoleh bunga dan atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral. Jenis dana, tingkat bunga dan atau jasa giro serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara A. Gubernur Bank Sentral dengan Menteri Keuangan, B. Menteri Keuangan dan OJK, C. Presiden dan Gubernur Bank Sentral, D. Pemerintah Pusat dan Menteri Keuangan, atau E. Presiden, Menteri Keuangan dan Bank Sentral. Jawabannya adalah A. Gubernur Bank Sentral dengan Menteri Keuangan. Pemerintah pusat memperoleh bunga dan atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank sentral. Jenis dana, tingkat bunga dan atau jasa giro serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur Bank Sentral dengan Menteri Keuangan. Soal 11. Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah daerah, pejabat pengelola keuangan daerah membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh A. Gubernur, B. Sekretaris daerah, C. Kepala SKPKD, D. Kepala SKPD, atau E. Gubernur dan Sekretaris daerah. Maka jawabannya adalah A. Gubernur. Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah daerah, pejabat pengelola keuangan daerah membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Soal nomor 12. Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan A. Menteri Keuangan, B. Bank Sentral, C. Otoritas Jasa Keuangan, D. Presiden, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah B. Bank Sentral. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara atau daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan Bank Sentral. Soal nomor 13. Penyelesaian piutang negara atau daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian. Jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari 10 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah ditetapkan oleh
A. Menteri Keuangan, B. Presiden, C. Menteri Keuangan dengan persetujuan Presiden, D. Presiden dengan persetujuan DPR, atau E. DPR. Maka jawabannya adalah B. Presiden. Jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari 10 miliar sampai dengan 100 miliar, maka ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan jika di bawah 10 miliar, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan jika di atas 100 miliar, ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Baiklah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada A. Kuasa bendahara umum negara atau bendahara umum daerah, B. Menteri, C. Presiden, D. Presiden dan DPR, atau E. Menteri dan Presiden. Jawabannya adalah A. Kuasa bendahara umum negara atau bendahara umum daerah. Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada kuasa bendahara umum negara atau bendahara umum daerah. Lanjut ke soal yang paling terakhir. Soal 15. Berikut adalah pejabat perbendaharaan negara kecuali A. Pengguna anggaran, B. Bendahara pengeluaran, C. Bendahara penerimaan, D. Pejabat pembuat komitmen, atau E. Pejabat penerima hasil kerja. Jawabannya adalah E. Pejabat penerima hasil kerja. PP nomor 50 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pejabat pembendaharaan negara terdiri dari pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pejabat pembuat komitmen, pejabat pendanaan SPM, dan kuasa BUN. Demikianlah video kita hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga lulus menjadi PNS di tahun ini. Buat teman-teman yang ada request video atau soal apa lagi yang akan kita bahas, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kami makin bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.